Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwati wal akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita lanjutkan kitab atau bahasan kitab Al-Kabair yang masuk pada bahasan dosa besar ke-49. Dosa besar yang ke-49. Nah, Al-Kabair yang ditulis di sini oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Taib, dosa besar yang ke-49 di sini adalah memberontak dengan senjata dan mengkafirkan karena dosa-dosa besar. Nah, taib untuk lebih fokus jamaah semua, jadi silahkan dibuka bukunya. Nah, halaman 136 dari kitab terjemah ini. Taib. Untuk selanjutnya kita simak dulu bacaannya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Tetapi janganlah kalian melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Baqarah ayat 190. Allah Ta'ala juga berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Nabi SAW bersabda, man qala li akhihil muslim ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang berkata kepada saudara, yakni sesama muslim, hai kafir, maka perkataan itu pasti kembali kepada salah seorang dari mereka berdua. Dan terdapat riwayat yang banyak tentang ciri dan sifat golongan Khawarij, dan para ulama berbeza pendapat dalam memvonis kafir mereka, kerana Nabi SAW bersabda tentang mereka, yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah aynama laqitumuhum faqtuluhum. Mereka meleset, yakni keluar dari agama sebagaimana melesitnya anak panah dari busurnya. Dimanapun kalian mendapati mereka, maka bunuhlah mereka. Dan Nabi SAW juga bersabda tentang mereka, syarru qatla tahta adimis sama' khairu qatla man qataluhu. Mereka adalah, yakni korban terbunuh paling buruk di bawah kolong langit ini. Sedangkan sebaik-baik korban terbunuh adalah orang-orang yang mereka bunuh. Maka orang-orang Khawarij adalah golongan bid'ah yang menghalalkan darah dan mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan Utsman, Ali dan sejumlah pembesar para sahabat radhiyallahu anhum. Ishaq al-Azraq dari Al-A'masi dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu an, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-khawariju kilabu ahli nar. Khawarij adalah anjing-anjing penghuni neraka. Ashraj bin Nubatah berkata, Sa'id bin Jumhan menceritakan kepadaku, dia berkata, dakhaltu ala ibni Abi Aufa wa huwa makfufun. Faqal, man anta? Qultu, Sa'id bin Jumhan. Qala ma fa'ala waliduka? Qultu, qatalahu al-azariqah. Faqal, qatalallahu al-azariqah. Thumma qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum kilabu ahli nar. Qultu al-azariqa wahdahum, qala al-khawariju kulluha. Aku pernah masuk menemui Ibnu Abi Aufa dan beliau tidak bisa melihat. Maka beliau berkata, siapa anda? Saya menjawab, Sa'id bin Jumhan. Beliau berkata lagi, sedang apa bapakmu? Saya menjawab, beliau dibunuh oleh kelompok Al-Azariqah. Maka beliau berkata, semoga Allah membunuh Al-Azariqah. Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW telah menuturkan kepada kami bahwasanya mereka itu adalah anjing-anjing penghuni neraka. Saya lalu bertanya,
apakah kelompok Al-Azhariqah saja? Beliau menjawab, Khawarij semuanya. Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami, Abu Hafs menceritakan kepada kami bahwasanya beliau telah mendengar Abdullah bin Abi Aufa di mana mereka memerangi Khawarij. Berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Tuba liman qatalahum wa qataluhu. Berbahagialah orang yang membunuh mereka lalu mereka membunuhnya. Baik, itu dia yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, yakni kaitannya dengan dosa besar yang ke-49, yaitu kaitan dengan al-khawarij di sini, al-khuruj bis-saif wa takfir bil al-kabair. Nah, taib. Jadi memberontak dengan senjata dan mengkafirkan karena dosa-dosa besar. Ini tentu masalah, rincian masalah ini, pembahasan ini ada dalam bahasan akidah tentunya, berkaitan dengan bahasan akidah, berkaitan dengan bahasan manhaj. Yakni apa pendapat atau mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan dosa-dosa besar, pelaku dosa-dosa besar. Kemudian selanjutnya, apa sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikap salaf terhadap pemerintah, terutama pemerintah yang zalim. Dan ini semua dari rinciannya dan alhamdulillah pernah kita sampaikan di beberapa kesempatan bahasan kitab yang pernah kita lalui di dalam bahasan kitab akidah, baik akidah Imam Ahmad, kemudian akidah yang lainnya dari yang pernah kita bahas, risalah Syarh Sunnah dan seterusnya, Aqidatus Salaf Ashabul Hadis dan seterusnya. Namun di sini tentu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya memberontak, kemudian juga mengkafirkan karena atau mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar, tapi ini tentu ancamannya sudah pasti termasuk ke dalam dosa besar. Termasuk dalam dosa besar. Nah, jadi apabila kita fahami ini, maka seorang muslim yang yakni memahami hal ini tidak akan mungkin berani ikut-ikutan atau berani dekat dengan sifat-sifat seperti ini. Yaitu memberontak, kemudian mengkafirkan pelaku dosa besar dan seterusnya. Karena ini minimal termasuk dosa besar. Minimal termasuk dosa besar. Kalau tidak, boleh mengeluarkan seseorang dari Islam. Boleh mengeluarkan seorang daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Beliau sampaikan di sini, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 190, "Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi semua hal pemberontakan, kemudian mengalirkan darah tanpa hak, itu termasuk adalah melampaui batas. Nah, orang-orang yang memberontak ini biasanya dari kelompok Khawarij. Nih, kalau kita lihat kelompok Khawarij ini adalah kelompok yang memberontak atau tidak suka kepada pemerintah yang sah. Adapun sejarah daripada Khawarij ini sebagian kita telah mengetahuinya. Ringkasnya ini kelompok yang termasuk kelompok tua, ya, kelompok yang sudah lama ada. Bahkan para ulama sebagian menyebutkan kelompok ini mulai tumbuh benihnya sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terkenal namanya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, di mana orang ini adalah orang yang pertama kali atau orang yang berani menyanggah keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah cikal bakal atau benih daripada Khawarij, sehingga para ulama ada sebagian mengatakan Khawarij itu kapan mulainya? Mulainya sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang mengatakan mulainya sejak zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditandai dengan pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya
nampakkan secara jelas ketika pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ketika setelah perang Siffin. Perang Siffin kita ketahui Ali berhadapan dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhum, kemudian terjadi tahkim di situ. Tahkim Daumatul Jandal yang ma'ruf di situ. Maka kelompok Khawarij ini tidak menyukai atau tidak setuju terhadap tahkim. Tidak setuju terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak, baik pihak Ali maupun pihak Muawiyah radhiyallahu taala anhum. Jadi mereka pun keluar daripada dua kelompok ini, lalu mereka pun dijuluki dengan julukan yang banyak akhirnya. Jadi julukan yang paling terkenal tentunya adalah Khawarij, kemudian Muhakkimah yaitu orang yang berhukum, kononnya hukum Allah, artinya mereka tidak menerima hukum-hukum selain Allah. Dengan sebab itulah mereka tidak terima hukum Ali, tidak terima hukum Muawiyah atau keputusan-keputusan yang mereka buat dan seterusnya. Tentu ini adalah klaim yang salah dari mereka. Kemudian juga namanya Haruriyah, karena mereka lari ke kawasan Haruriyah di Kufah sana. Juga laqab, gelarannya banyak sekali ya. Di antaranya adalah syurat namanya, yaitu yang membeli. Konon menjual ya, menjual dirinya, artinya mengorbankan dirinya karena Allah. Dan lain-lain daripada nama-nama yang ada. Namun yang paling menonjol sekali daripada sifat-sifat mereka, sifat-sifat Khawarij ini adalah karena mengkafirkan dosa besar, jadi pemerintah-pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam atau ada kezaliman dan seterusnya, atau bahkan tidak sesuai dengan mazhab mereka, yaitu mazhab Khawarij ini, mereka perangi. Mereka berontak dan seterusnya. Nah, ini yang paling menonjol sekali, sehingga pada awal-awal kemunculannya ya mereka tentu lemah ya. Awal-awal kemunculannya mereka tidak banyak kelompoknya. Karena kita ketahui bersama bahwasanya Khawarij ini banyak kelompoknya. Jadi Khawarij ini adalah satu nama besar, kemudian di bawahnya kelompok. Nah, masing-masing kelompok biasanya yang kita lihat sesuai dengan fakta-fakta yang ada, juga yang tertulis dalam sejarah yang ada, bahwasanya masing-masing kelompok ini mengkafirkan kelompok masing-masing, kelompok orang lain. Ya, contoh, yakni di awal-awal mereka, ya tentu mereka bersatu, awal-awalnya bersatu dalam arti mereka tidak berpecah-pecah, tidak banyak pecahannya. Namun tetap pegangannya bahwasanya mereka tidak menerima keputusan selain keputusan Allah, sehingga mereka menolak semua khalifah yang ada. Jadi mereka tidak ada baiat. Jadi mereka memiliki pemimpin sendiri sampai pada tahun 64 Hijriah. Tahun 64 Hijriah. Di situ dah terjadi pergolakan di situ. Terkenal peristiwa Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu dan seterusnya, di situ mulai sehingga muncul kelompok-kelompok Khawarij atau tumbuh banyak kelompok-kelompok Khawarij di situ. Salah satu yang pertama adalah kelompok Azariqah namanya. Kelompok Azariqah. Kelompok Azariqah ini diketuai atau dimunculkan oleh Nafi' bin Al-Azraq namanya. Nafi' bin Al-Azraq ini pada tahun 64 Hijriah ini mulai muncul ini Nafi' bin Al-Azraq. Ini adalah kelompok Khawarij yang pertama. Artinya setelah Khawarij yang induknya itu yang tadi di awal pemunculnya pemerintahan Ali bin Abi Thalib, lalu muncul ini pada tahun 64 Hijriah muncul kelompok ini, yaitu Nafi' bin Al-Azraq. Tentunya Nafi' bin Azraq ini dibaiat oleh sebagian kelompok Khawarij, tapi tidak semua kelompok Khawarij yang membaiatnya. Artinya anggota-anggota Khawarij yang lain tidak semua membaiatnya. Ini Nafi' bin Al-Azraq atau dikenal kelompoknya namanya adalah Al-Azariqah. Ini kata para ulama adalah kelompok Khawarij yang pertama, kelompok Khawarij yang muncul ya di khalayak ya, yang pertama, kemudian yang paling jahat. Ya, kelompok Khawarij yang paling jahat. Jadi tentu Azariqah ini seluruh
pemikiran atau seluruh mazhab Khawarij yang pertama itu tentu ada di sini di Al-Azariqah. Cuma di antara yang menonjol dari Al-Azariqah ini adalah itu seluruh orang yang tidak ikut di dalam mazhabnya, mazhab Azariqah ini seluruhnya kafir. Sehingga halal darahnya, boleh dibunuh dan seterusnya. Akhirnya mereka pun tidak segan membunuh, memenggal kepala dan seterusnya dan seterusnya. Itu Al-Azariqah namanya. Jadi di antara akidahnya tentu mengkafirkan kaum muslimin yang tidak bersama mereka, tidak mengakui khilafah Utsman dan juga Ali bin Abi Thalib. Kemudian di antara akidah daripada Azariqah ini, Khawarij Azariqah ini adalah menggugurkan hukum had, hukum zina, mengkafirkan pelaku dosa besar tentunya. Dan wajibnya hijrah kepada wilayah kekuasaan mereka. Karena wilayah selain wilayah mereka termasuk wilayah kafir, Tentu kalau kita lihat di masa sekarang ini, alhamdulillah sudah Daesh ya. Daesh itu sudah belum lenyap sih, cuma sudah kecil sekarang ya, tidak seperti awal-awalnya. Ini mirip-mirip lah gitu ya, mirip-mirip Azariqah ini. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini jadi kelompok Khawarij ini banyak sekali. Jadi ketika mereka tidak mengakui atau tidak setuju kepada pemimpinnya, mereka keluar, buat kelompok baru, mereka keluar. Terus selanjutnya banyak. Nah, di antara kelompok-kelompok atau di antara orang-orang yang tidak setuju dengan kepemimpinan Nafi' bin Azraq, ya, Nafi' bin Azraq, itu adalah ada namanya Najdah bin Amir al-Hanafi. Najdah bin Amir al-Hanafi. Sehingga orang ini tadinya adalah anak buah daripada Nafi' bin Azraq. Najdah bin Amir al-Hanafi ini adalah anak buah daripada Nafi' bin Azraq, tapi karena tidak setuju dengan pemikiran-pemikiran sebagian pemikiran Azariqah ini, maka keluar dan selanjutnya membuat kelompok namanya An-Najdiyah. Itu dikenal dengan An-Najdiyah. Nah, An-Najdiyah ini tidak se-ekstrim ya, tidak se-ekstrim Azariqah, tapi mirip-mirip mengkafirkan, kemudian memberontak dari pemimpin yang zalim dan seterusnya. Kemudian mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sama dengannya dan seterusnya. Tapi tidak sesadis daripada Al-Azariqah. Kemudian juga di antara yang keluar ya kelompok menjadi kelompok besar yang tadinya adalah anak buah daripada Nafi' bin Azraq adalah Abdullah bin Abal. Abdullah bin Abal, yaitu yang dikenal dengan Ibadiyah atau Abadiyah. Dikenal dengan Abadiyah atau Ibadiyah. Nah, itu kelompok Khawarij juga, Ibadiyah. Nah, Ibadiyah ini yang paling ringan sekali. Ibadiyah yang paling ringan sekali. Nah, tidak seperti ekstrim An-Najdiyah, apalagi Azariqah. Nah, ini kelompok besar daripada Khawarij. Azariqah tadi kita sebutkan, kemudian An-Najdiyah, kemudian Al-Abadiyah atau Ibadiyah. Nah, nisbat kepada pemimpinnya namanya Abdullah bin Abab. Abdullah bin Abab. Nah, ini orang-orang ini, ya, orang-orang ini apalagi Nafi' bin Azraq yang awal tadi bukan orang sembarangan. Artinya mereka juga ada basic ilmu, namun ilmunya tidak sampai ke dalam hatinya. Di mana disebutkan dalam biografi daripada Nafi' bin Al-Azraq, ini seorang yang pandai tentu baca Quran, kemudian menuntut ilmu di sebagian sahabat termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi termasuk menuntut ilmu. Jadi Nafi' bin Azraq ini termasuk kalau boleh disebut murid ya, karena menuntut ilmu kepada Abdullah bin Abbas. Jadi ini tentu ini kisah panjang sekali ya berkaitan dengan Khawarij dan kelompok-kelompoknya, pemikiran-pemikirannya. Tentu perlu ada halaqah khusus atau pertemuan khusus yang membahas tentang Khawarij ini. Nah, namun itu sebagai lamhah atau gambaran sepintas saja berkaitan dengan Khawarij, di mana mereka tidak segan-segan untuk memberontak, tidak segan-segan mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Oleh karena itu di sini Allah berfirman yang disampaikan tadi, yang dinukilkan oleh Imam Adz-Dzahabi,
bahwa janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, melampaui batas. Karena itu adalah bentuk semua yang tadi kita sebutkan adalah bentuk melampaui batas syariat dan seterusnya. Nah, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi seluruh akidah daripada Khawarij dengan segala macam-macamnya, dengan segala kelompok-kelompoknya tadi, yang tadi kita sebutkan banyak sekali kelompok Khawarij, maka boleh dikata sesat semuanya. Boleh dikata itu termasuk melampaui batas. Karena syariat telah membatasi ajaran-ajarannya melalui yang disampaikan oleh Nabi SAW, selanjutnya disampaikan oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya, sudah ada aturannya, sudah ada batasan-batasannya. Akidah, muamalah, kemudian akhlak dan seterusnya, itu semua sudah ada batasan-batasannya. Sehingga secara umum kalau kita lihat dari bahasan akidah atau mazhab daripada Khawarij, ini, kalau kita lihat dari segi tauhid, nah, kita tahu bahwasanya tauhid itu ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Rububiyah dan uluhiyah tentu sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma masalahnya di tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid asma wa sifat. Jadi mereka seperti Mu'tazilah. Tauhid asma wa sifat mereka seperti Mu'tazilah. Yakni tidak menerima atau menolak ayat-ayat sifat, menolak atau tidak mengakui adanya sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu melampaui batas karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya memiliki sifat-sifat. Lalu ada orang yang mengingkari sifat Allah, berarti dia melampaui batas. Kemudian dari segi ancaman, karena Allah Subhanahu wa taala memberi janji dan memberi ancaman. Nah, memberi janji kepada mereka-mereka yang melakukan amal-amal soleh berupa surga, pahala dan seterusnya dari janji Allah. Kemudian ada ancaman, maka ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa neraka. Ancaman berupa siksa. Ini ancaman bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana pemahaman mereka? Jadi pemahaman mereka bahwasanya ancaman bagi Allah Subhanahu wa taala ini pasti terjadi. Nah, tidak boleh ditolak lagi. Nah, pasti. Padahal Allah Subhanahu wa taala kan ada sifat mengampuni, ya. Jadi itu semua tidak diakui oleh mereka. Nah, ini juga melampaui batas. Kemudian pada pelaku dosa besar, nah, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, kemudian nanti akan kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena tadi ancaman bagi Allah Subhanahu wa taala pasti dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak rujuk dari keputusannya. Nah, ini tentu semua adalah melampaui batas. Kemudian ya berkaitan dengan pemimpin sudah pasti memberontak. Sudah pasti memberontak, tidak tanggung-tanggung untuk memberontak. Kemudian hasilnya ya bisa kita lihat baik yang terdahulu maupun yang sekarang bahwa hasilnya adalah buruk semua. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pemberontakan yang terjadi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu tidak ada yang menghasilkan kebaikan. Walaupun yang diberontak itu memang benar-benar zalim, tapi tetap masalah berontak ini adalah dari tadi kita sebutkan dari dulu sampai sekarang tidak ada hasil yang membahagiakan. Kalau dulu bisa kita baca fakta-fakta sejarahnya. Kalau sekarang langsung kita lihat, ya kita di Qatar di sini, ya kita lihat tetangga-tetangga kita bagaimana hasil pemberontakannya. Nah, misalnya yang di Oman, nah, bisa lihat gitu di Arab sini, di Yaman lah, di Libya lah, di Tunis lah, dan seterusnya. Itu bisa kita lihat hasilnya adalah hasil yang sangat-sangat buruk sekali sampai sekarang. Yang kawan-kawan kita, terutama misalnya yang di Libya, itu sangat-sangat menderita. Kemudian yang di Irak juga demikian dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, yakni berpegang kepada manhaj syariat yang telah disampaikan kemudian diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tabi'in dan tabi'in itu adalah jalan keselamatan. Itu ayat pertama yang dinukilkan oleh beliau Al-Imam Az-Zahabi. Kemudian kata beliau, Allah juga berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina."
Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, ini jadi pendapat-pendapat Khawarij, mazhab-mazhab Khawarij itu tadi termasuk melampaui batas, kemudian termasuk bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya. Nah, dan apabila telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ya tentu telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan perlu diketahui ayyuhal ikhwatul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khawarij yang singkatnya tadi kita sebutkan adalah melampaui batas, kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan mazhab-mazhab mereka, dengan pendapat-pendapat mereka, dengan keyakinan-keyakinan mereka tadi, itu kalau kita lihat Khawarij dari zaman dahulu ya sampai zaman sekarang atau zaman dahulu lah gitu ya. Ada dua jenis ya, ada dua jenis. Ini kita berbicara jenis ya. Kalau kelompok tadi udah kita sebut itu banyak sekali. Tapi ada dua jenis. Ini ada dua jenis. Nah, ada jenis Khawarij yang pergerakannya itu aktif. Aktif artinya melawan, memberontak langsung dengan senjata. Memberontak langsung dengan senjata. Nah, ini jenis yang pertama. Ada Khawarij ya, yang kedua adalah ada Khawarij yang tidak keluar dengan senjata, secara langsung tidak keluar, tapi dia mengompori. Nah, istilah kita mengompori, menyemangati, nah, gitu. Orang-orang supaya keluar ikut memberontak, supaya keluar. Nah, ini yang dikenal dengan Khawarij Al-Qa'adiyah namanya, Al-Qa'adiyah. Al-Qa'adiyah dari kata qa'ada, yakni duduk. Jadi ada Khawarij yang bergerak, itu yang langsung, yang tadi jenis yang pertama, keluar memberontak dengan senjata. Kemudian ada Khawarij Al-Qa'adiyah, yaitu yang mengompori. Nah, yang mengompori artinya menyemangatkan orang-orang, anak muda begitu ya, supaya ikut keluar. Nah, dianya tetap duduk di situ di tempatnya. Ini namanya Al-Qa'adiyah. Nah, Al-Qa'adiyah ini itu sudah ada di zaman dahulu ya, sejak zaman Azariqah yang tadi kita sebutkan, ada Al-Qa'adiyah ini tidak ikut berperang. Oleh karena itu Azariqah, kelompok Azariqah tadi, kelompok Khawarij Azariqah mengkafirkan orang-orang yang duduk-duduk saja. Nah, tidak ikut berperang. Nah, dikafirkan oleh Al-Azariqah, dikafirkan oleh orang-orang Khawarij yang keluar. Ya, artinya yang ikut langsung memberontak. Nah, ini ada dua, dia harus kita pahami ya, harus kita pahami dua-duanya nih. Dua-duanya ini tidak kalah satu sama lainnya, tidak kalah berbahaya. Nah, kata para ulama bahwasanya kelompok yang paling berbahaya di dalam Islam adalah Khawarij. Kelompok yang paling berbahaya dalam Islam adalah Khawarij. Ada yang juga yang berpendapat Syiah dan seterusnya. Tapi karena ini kita bahasannya Khawarij, maka kita pilih ini pendapat bahwasanya Khawarij ini adalah kelompok yang paling berbahaya sekali. Nah, yang paling berbahaya. Nah, kemudian tadi kita sebutkan kelompok Khawarij Al-Qa'adiyah yang duduk, yang fungsinya adalah mengompori, menghiasi gitu ya. Mengompori dan menghiasi, terus menyebutkan syubhat-syubhat begitu, syubhat-syubhat. Supaya anak-anak muda keluar begitu, ikut memberontak dan seterusnya. Ini kata Abu Dawud rahimahullahu taala dalam Masail Imam Ahmad. Imam Abu Dawud memiliki kitab Masail Imam Ahmad. Jadi di situ disebutkan bahwasanya qa'adatul khawarij asyarrul khawarij atau kama qala. Jadi Khawarij jenis yang kedua ini adalah Khawarij yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya. Yang hanya duduk-duduk saja, tapi mulutnya, tulisannya, itu menganjurkan orang untuk keluar. Menganjurkan orang itu untuk memberontak. Menganjurkan seorang itu untuk angkat senjata. Menganjurkan, mengkafirkan dosa-dosa besar dan seterusnya. Nah, itu tidak kalah bahaya dengan jenis Khawarij yang pertama, yaitu langsung memberontak. Dan ini harus kita pahami. Nah, oleh karena itu seluruh yang berkaitan dengan Khawarij, sifat-sifatnya, maka tadi kita sebutkan seorang muslim hendaknya betul-betul menjauhkan diri darinya. Ya, supaya apa? Supaya terjauh dari Khawarij sejauh-jauhnya.
Jadi kita sebutkan memberontak dengan senjata di sini. Memberontak dengan senjata. Lalu bagaimana kalau tidak memberontak dengan senjata, hanya sekedar demo-demo saja? Demonstrasi lah bahasa kita. Demonstrasi. Bagaimana hukumnya? Itu tetap tidak boleh kata para ulama. Kenapa? Karena memberontak dengan senjata itu awalnya adalah demo-demo. Nah, kalau kita lihat fakta kejadian daripada pembunuhan Utsman bin Affan, itu awalnya demo-demo awalnya. Lalu selanjutnya terjadilah pembunuhan. Dan juga kita lihat fakta di zaman kita sekarang. Kalau kita lihat di Tunisia pada awal-awal Arab Spring ya, nah, di situ mulai demo-demo. Nah, konon demo damai, demonstrasi damai awalnya. Lalu selanjutnya berubah menjadi kekerasan, selanjutnya berubah menjadi pembunuhan dan seterusnya. Akhirnya udah terjadi apa yang terjadi. Begitu juga yang ada di Suriah. Ada di Syria sekarang ini begitu awalnya. Demo ya tidak setuju dengan pemerintah, demo, akhirnya jadi perang. Nah, begitu juga di Libya dan seterusnya. Oleh karena itu ayatul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demo ini walaupun orang-orang demo itu tidaklah bisa kita sebut sebagai khawarij, tidak, ya. Tidak semua orang yang ikut demo itu lantas kita sebutkan khawarij, tidak bisa tentunya. Tapi tadi kita sebutkan demo ini adalah salah satu di antara sifat-sifat atau ciri-ciri daripada khawarij. Sehingga sungguh pun kita tidak bisa menyebut mereka-mereka itu sebagai khawarij, tapi paling tidak ya dikhawatirkan gitu ya, dikhawatirkan mudah gitu terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran khawarij, naudzubillah min zalik. Nah, jadi ayyuhatul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus diperhatikan baik-baik bahwasanya ini bukan masalah yang ringan sekali. Masalah demonstrasi, kemudian mengkafirkan dosa besar dan seterusnya, kemudian memberontak kepada pemerintah. Nah, demonstrasi tadi kita sebutkan, ini adalah hal-hal yang perkara besar, sehingga tentunya ada batasan-batasannya. Sehingga tentunya syariat telah mengaturnya. Nah, barang siapa yang keluar daripada syariat tersebut, ya, dengan penafsiran daripada pemikirannya, dengan pembenaran daripada pemikirannya, ya tentu termasuk melampaui batas. Dan selanjutnya termasuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Berkaitan dengan pemimpin, ya, pernah sering-sering kita sebutkan ini. Berkaitan dengan pemimpin, apabila kita tidak suka pemimpin, maka kalau ada kemampuan untuk kita nasihati secara langsung, ya kita nasihati, gitu ya. Kalau tidak ada kemampuan untuk kita nasihati secara langsung, ya cukup kita berdoa gitu sebagai rakyat biasa, maka tidak mungkinlah kita sampaikan suara kita. Adapun menulis di Facebook lah, menulis di WhatsApp lah akan keburukan-keburukan pemerintah dan seterusnya, itu bagian daripada sifat-sifat khawarij, bagian daripada sifat-sifat khawarij. Walaupun ya tentu tidak bisa disebut khawarij, bagian daripada sifat-sifat khawarij. Nah, menyebutkan apa pemimpin ini, pemimpin itu, keburukan-keburukannya, begitu ya, mengulas keburukan-keburukannya. Itu tentu itu juga termasuk daripada larangan-larangan yang ada. Nah, jadi tidak hanya langsung memberontak dengan senjata, angkat pedang, angkat apa gitu langsung tidak, tapi al-qadiyah yang tadi kita isyaratkan juga bahaya. Nah, menghiasi, mendukung, menyokong, mengompori untuk keluar sambil dia nulis-nulis, duduk-duduk, tidak ikut keluar, ini pun termasuk bahaya juga. Baik, kemudian kita lihat apa yang disebut oleh Imam Az-Zahabi setelah menukilkan ayat-ayat yang ada. Kemudian beliau menukilkan hadis-hadis, di antaranya adalah, kata beliau, Man qala li akhihil muslim, ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang berkata kepada saudara atau sesama muslim, hai kafir, maka perkataan itu pasti kembali kepada salah seorang dari mereka berdua. Ini kata para ulama, hadis ini tidak lantas ya, tidak serta-merta langsung otomatis menjadi kafir orang yang mengatakan wahai kafir, tidak demikian. Namun ini kata para ulama adalah hadis ini sebagai wa'id, sebagai ancaman besar bagi pelaku atau bagi orang yang mengatakan ini. Jadi maknanya apa? Maknanya orang yang mengatakan wahai kafir atau mengatakan atau mengkafirkan kaum muslimin sembarangan, itulah termasuk dosa besar. Itu maksudnya.
termasuk dosa besar. Dan tidak menutup kemungkinan, boleh saja dia menjadi kafir. Naudzubillah min dzalik. Tapi yang jelas bahwasanya hadis ini menyampaikan kepada kita bahwasanya mengkafirkan kaum muslimin sembarangan itu termasuk dosa besar, Pernah kita sampaikan bahwasanya mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan salah seorang di antara kaum muslimin, mengatakan dia syirik, mengatakan musyrik, kafir dan seterusnya, ini tentu perkara berat sekali. Ada batasan-batasannya, ada bawabit, ketentuan-ketentuannya, sehingga tidak sembarang orang yang masuk ke dalam wilayah atau yang langsung menentukan orang kafir dan seterusnya. Adapun kita orang awam ya tentu tidak bisa, kecuali kalau perkara-perkara yang nyata. Artinya menghalalkan zina lah, begitu ya. Tentu ini perkara-perkara yang nyata yang dimana kaum muslimin, seawam-awam kaum muslimin itu paham bahwasanya zina itu haram, kemudian minum khamar itu haram, kemudian yang mengatakan halal, ini tentu ini ya boleh saja kita mengatakan dia kafir, keluar daripada Islam dan seterusnya. Nah, tapi kalau perkara yang belum jelas begitu ya, artinya orang awam pun tidak tahu masalah itu dan seterusnya, ya tentu ini mereka atau yang memiliki ilmu, ulama-ulama dalam hal ini. Berkaitan dengan pengkafiran, ini ada dua yang pernah kita sebutkan ya, ada pengkafiran secara umum berkaitan dengan sifat, kemudian pengkafiran secara ta'yin, secara pribadi, orang per orang. Pengkafiran secara sifat itu boleh, artinya secara umum saja. Sehingga kita mempelajari kitab tauhid, ya, kita mempelajari kitab-kitab para ulama yang lain, yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang mendoa atau berdoa kepada selain Allah syirik. Kita boleh sebut barang siapa yang berdoa kepada selain Allah syirik, barang siapa yang minta kepada selain Allah syirik. Perbuatan ini syirik, perbuatan ini syirik. Ini termasuk dalam wilayah mengkafirkan secara umum. Jadi mengkafirkan secara umum tidak berkonsekuensi mengkafirkan secara khusus. Dan ini sering kita sebutkan ya. Banyak orang yang tidak paham sehingga menyebutkan itu salafi, itu wahabi, mengkafirkan. Mereka tidak paham. Yang kita sebut kafir, yang kita sebut ini hukumnya, bukan orangnya. Nah, baru kita masuk selanjutnya itu mengkafirkan secara pribadi, mengkafirkan ta'yin. Nah, kalau mengkafirkan secara pribadi ini perlu investigasi secara khusus. Ya, misal tadi kita sebutkan, boleh kita sebut orang itu kafir kalau perkara-perkara yang sudah jelas. Namun walaupun sejelas-jelas perkara ya kita cek dulu, ya gitu. Kenapa dia sebut demikian? Kita tanya dulu kenapa dia sebut demikian. Mungkin saja dia tadi waktu itu dia menyebutkan karena pikirannya hilang, gila dan seterusnya, ada tekanan dan seterusnya. Itu. Apalagi yang masalah-masalah lain berkaitan dengan asma wa sifat, ya, berkaitan dengan mentakwil dan seterusnya. Ya, tentu ini masalah-masalah yang sensitif seperti ini, itu hendaknya para ulama yang masuk ke dalamnya. Jadi ini berkaitan dengan takfir, mengkafirkan secara pribadi. Ini ringkasnya saja ya. Bahwasanya takfir, mengkafirkan itu ada dua, mengkafirkan secara umum, yakni secara hukum, bahwasanya siapa yang melakukan ini maka kafir, dan siapa yang melakukan ini syirik dan ini boleh. Ini karena menerangkan secara hukumnya. Adapun orang per orangnya, maka ini tentu ada ketentuan-ketentuan lainnya. Dan itu tentu kita berlepas diri daripada mudah-mudah mengkafirkan orang. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudah mensyirikkan orang. Tidak demikian. Dan nanti insya Allah kita bahas ini lebih lanjut pada kitab Kasyfus Syubhat. Kemudian kita lihat apa yang disebut oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan terdapat riwayat yang banyak tentang ciri dan sifat golongan Khawarij. Dan para ulama berbeda pendapat dalam memvonis kafir mereka. Karena Nabi SAW bersabda tentang mereka. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Apa hukum atau apakah Khawarij ini masih Islam apa tidak? Nah itu. Jadi oleh karena itu Al-Imam Az-Zahabi mengisyaratkan
akan khilaf para ulama di situ. Ada yang menyebutkan Khawarij itu kafir, ada yang menyebutkan Khawarij itu tidak kafir, namun melakukan dosa besar. Ala kulli hal. Jadi yang jelas masalah ini atau Khawarij ini adalah perkara besar sekali, sehingga harus bagi kita menjauh sejauh-jauhnya dari segala macam sifat dan ciri yang mendekatkan kita kepada Khawarij. Jadi seluruh sifat-sifat ya yang disifati atau Khawarij melakukannya atau menjadi ciri khususnya, maka tentu kita harus menjauhkan diri darinya. Nah, itu dia. Seperti tadi demo sana, demo sini, kemudian mencela pemerintah, mengkritik pemerintah dari secara umum, baik itu di media sosial, dunia nyata maupun dunia maya, itu semua hendaknya dihindari semua. Ya, walaupun tidak langsung Khawarij tadi kita sebutkan ya, tapi ini kita hindari. Untuk apa? Untuk supaya kita tidak masuk ke dalam ciri-ciri daripada Khawarij yang itu. Kemudian sebelum kita lanjut, di antara riwayat-riwayat yang menyebutkan ciri-ciri Khawarij zaman dahulu adalah membotakkan kepala, botak kepala atau kepala botak. Nah, itu salah satu di antara ciri Khawarij zaman dahulu. Nah, ini perlu ada rinciannya ya. Apakah nanti jangan sampai salah paham. Jadi kita sebutkan demikian ya supaya tidak salah paham. Jadi kita sebutkan tidak boleh memberontak, karena memberontak ini adalah salah satu di antara sifat atau ciri daripada Khawarij. Lalu nanti cepat memvonis atau menyebutkan kawan-kawan yang ikut sebagai Khawarij. Ya, tentu tidak demikian. Begitu juga dengan kepala botak. Ya, kepala botak. Ini adalah sifat-sifat atau ciri-ciri zaman dahulu mereka. Nah, namun sekarang bagaimana hukumnya dilihat? Karena orang-orang yang botak sekarang mungkin dia jahil, atau mungkin dia ikut-ikutan, ya, tasyabbuh, atau mungkin ada penyakit dan seterusnya, atau mungkin ada keperluan. Nah, itu dia. Nah, ini perlu dilihat. Oleh karena itu, kalau membotakkan kepala tanpa alasan tertentu, tentu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ini membotakkan kepala. Nah, tapi kalau ada keperluan, ada hajat, ya karena gatal kepalanya, begitu ya, ada keperluan lah, begitu. Nah, ini boleh, ada hajat. Nah, tapi ada sebagian kawan-kawan yang tergesa-gesa dalam menghukumi, sehingga tidak boleh botak secara mutlak. Ini keliru. Nah, ini keliru. Nah, jadi hukumnya masuk ke dalam hukum umum, yaitu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk kaum itu. Nah, jadi tergantung niatnya sekarang ini. Nah, ini berkaitan dengan botak supaya jelas. Nah, jadi kalau ada hajat, kalau ada keperluan, silahkan. Nah, kita ulangi, dan terdapat riwayat yang banyak tentang ciri dan sifat golongan Khawarij. Dan para ulama berbeda pendapat dalam memvonis kafir mereka. Tadi kita sebutkan, berbeda pendapat para ulama, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Karena Nabi SAW bersabda tentang mereka, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, aynama laqitumuhum faqtuluhum. Mereka melesat keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Dimanapun kalian mendapati mereka, maka bunuhlah mereka. Ya, tentu ini hadis-hadis atau riwayat-riwayat ini mengatakan membunuh Khawarij. Nah, dimanapun saja tempat kita menemukannya, kita bunuh Khawarij. Ya. Ini apakah boleh kita amalkan apa tidak? Ya, tentu tidak, serta-merta tidak. Ini tentu ada aturannya. Tidak boleh main bunuh sendiri. Itu misal sekarang Daesh. Nah, Daesh ini Khawarij. Kemudian ada yang membaiat Daesh, berarti dia sama dengan Daesh, Khawarij, maka kita bunuh. Tentu tidak. Jadi sekali lagi mengkafirkan, kemudian membunuh, ini semua ada aturan-aturannya dalam Islam, dan ini adalah perkara besar. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah, ini tentu berlaku pada pemerintah, ya, kerajaan dan seterusnya yang memegang hak dalam hal ini. Nah, cuma isyarat bahwasanya di sini mereka melesat keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. yakni keluar daripada Islam. Nah,
Ada yang menyebutkan ini para ulama yang mengatakan mengkafirkan, ini berdasarkan ini, bahwasanya mereka keluar daripada Islam. Ulama yang tidak mengkafirkan pun berdalil seperti ini. Nah, artinya mereka keluar dari dengan amalan-amalannya, yaitu mengamalkan perbuatan-perbuatan dosa besar, membunuh, begitu, mengkafirkan. Nah, itu maksudnya. Itu semua adalah pelaku dosa-dosa besar. Nah, jadi mereka keluar dari agama, maksudnya melakukan dosa-dosa besar. Nah, sehingga kalau demikian maka tetap mereka Islam, tapi pelaku dosa besar. Nah, ini pendapat para ulama yang tidak mengkafirkannya. Karena buktinya memang kalau kita lihat buktinya, faktanya di zaman sahabat Nabi SAW mereka tidak disebut kafir. Mereka tidak dikafirkan. Artinya tidak ada lafaz kafir daripada Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Nah, tidak dikafirkan memang. Artinya secara nyata. Kemudian juga kalau kita lihat di sini perilaku daripada Ali bin Abi Thalib, sikap Ali bin Abi Thalib tidak lantas membunuhnya juga. Nah, kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib bahkan mengirim Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu untuk berdebat dengan mereka. Kita tahu bersama bahwasanya setelah perang Siffin tadi kita sebutkan tahkim Daumatul Jandal antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah, sehingga terjadi keputusan-keputusan. Ringkasnya, keputusan tersebut tidak diterima oleh kelompok Khawarij, kemudian pergi ke Kufah atau kawasan Haruriyah di situ bersama pasukan yang begitu besar. Ada yang menyebutkan beberapa belas ribu, ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 6.000, 8.000, artinya kelompok besar sekali. Sehingga diutuslah Ibnu Abbas oleh Ali bin Abi Thalib untuk mendebat, untuk mengajak mereka rujuk kembali. Dan ada di antara mereka sekitar 2.000-an rujuk kembali kepada manhaj Ahlussunnah. Artinya fokusnya bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak lantas membunuh mereka langsung. Nah, kalau mereka kafir, ini pendapat para ulama yang tidak mengkafirkan. Ini termasuk Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muwafaqat merincikan alasan-alasan kenapa Khawarij ini tidak dikafirkan. Atau tidak hukumnya kafir. Artinya mereka hanya pelaku dosa besar saja. Nah, tapi ulama yang mengkafirkan ya berdasarkan zahir hadis-hadis ini. Artinya tidak ada masalah khilaf dalam hal ini para ulama. Yang jelas poinnya kepada kita adalah Khawarij ini baik yang tadi dua jenis Khawarij. Khawarij yang bergerak langsung, gitu ya, memegang senjata langsung, memberontak langsung, maupun Khawarij Al-Qa'diyah yang duduk, yang hanya komentar atau hanya mengompori, gitu ya, mengkritik, mengompori, mendukung, menyokong dan seterusnya, itu pun sama juga. Jadi Khawarij yang dua-dua ini itu hendaknya kita waspadai bersama. Kemudian selanjutnya, dan Nabi juga bersabda tentang mereka, syarrul qatla tahta adimis sama khairul qatla man qataluh. Mereka adalah korban terbunuh paling buruk di bawah langit ini. Sedangkan sebaik korban terbunuh adalah orang-orang yang mereka bunuh. Artinya ini sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang menyatakan bahwasanya kalaupun mereka terbunuh Khawarij ini, maka mereka adalah orang-orang yang terbunuh, mayat-mayat yang seburuk-buruk mayat. Ya, mereka adalah orang yang seburuk-buruk orang yang terbunuh. Kemudian bagi mereka yang memerangi lalu terbunuh, tentu mereka adalah sebaik-baik orang yang terbunuh. Ini apa? Ini adalah menunjukkan keutamaan berperang melawan Khawarij. Berperang melawan Khawarij. Ya, tentu kalau kita berbicara bunuh, perang dan seterusnya, ini tidak sembarangan. Nah, ini jangan juga salah difahami. Jangan salah difahami bahwasanya nas, dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini tidak serta-merta bisa diamalkan secara langsung. Nah, cuma poinnya adalah kita harus berhati-hati dengan pemikirannya. Berkaitan dengan membunuh, berperang dan seterusnya, ini ada aturannya. Nah, yaitu Islam ada namanya pemimpin tertinggi, ya, boleh presiden, boleh perdana menteri, apa-apa namanya gitu, sultan, raja dan seterusnya. Itu yang memegang kepemimpinan yang tinggi di suatu kawasan, di suatu negara. Maka apabila negara tersebut mengatakan perang kepada pemberontak-pemberontak tersebut, jadi hendaklah para tentara, ya, yang ikut perang gitu ya, itu hendaknya mengikhlaskan niat lillahi ta'ala,
mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi pemberontak-pemberontak tersebut, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila mereka terbunuh, maka insya Allah mati syahid, insya Allah, karena dia termasuk orang yang sebaik-baik orang yang terbunuh. Tapi kalau niatnya hanya membela negeri saja, ya itu tidak termasuk ya. Tapi kalau niatnya membela negeri di mana kaum muslimin banyak di situ, kemudian memerangi pemberontak-pemberontak tersebut karena tergolong khawarij, maka insyaallah bismillah dia akan mendapatkan pahala. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan, maka orang-orang khawarij adalah golongan bid'ah yang menghalalkan darah dan mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan Utsman, Ali dan sejumlah pembesar para sahabat. Jadi seluruh khawarij sepakat menerima Khalifah Abu Bakar dan Umar. Mereka sepakat. Ya, baik itu Azariqah tadi kita sebutkan, kemudian An-Najdiyah, kemudian Al-Abadiyah, itu semua mengakui kekhalifahan Umar bin Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Yang mereka tidak terima adalah Utsman dan juga Utsman dan Ali. Itu yang mereka tidak terima. Jadi kemudian selanjutnya kata beliau Ishaq Al-Azraq dari Al-A'mash dari Ibnu Abi Aufa, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-Khawarij kilabu ahlin nar. Khawarij adalah anjing-anjing penghuni neraka. Dan ini hadis yang sahih dan lafaznya banyak yang berkaitan dengan kilab ahli nar ini. Jadi oleh karena itu ayyuhal akhwatul akhawat jamaah semua yang dirahmati Allah, jadi tadi kita sebutkan seluruh apa-apa yang berkaitan dengan khawarij, sifat-sifatnya, itu tentu kita harus membencinya, tidak suka dengannya, begitu. Tadi kita sebutkan, isyaratkan demonstrasi lah, apalagi memberontak lah, tadi mengkritik pemerintah di tempat umum dan seterusnya, itu adalah bagian daripada sifat-sifat khawarij. Walaupun tadi kita ulangi, tidak serta-merta orang yang melakukan seperti itu khawarij. Baik. Nah, Nabi SAW menyebutkan kilabu ahlin nar. Para ulama menyebutkan kenapa disebut kilabu ahlin nar, sebagaimana ya di dunia mereka seperti anjing ya, melonglong, menggonggong gitu, suaranya begitu lantang, suaranya mengkafirkan, lantang suaranya menyerukan pemberontakan gitu ya, sebagaimana halnya anjing menggonggong gitu ya, lantang suaranya. Nah, begitu juga nanti di akhirat begitu. Nah, begitu juga di akhirat. Jadi di dunia mereka berkuar-kuar begitu ya. Mari kita tegakkan ini. Mari kita berontak dan seterusnya. Walaupun dia langsung maju ataupun tidak langsung maju, tapi yang jelas suaranya itu kuar-kuar. Mau suara atau tulisan sama saja. Begitu juga dengan di neraka demikian halnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya khawarij dengan segala jenis-jenisnya ini terancam ancaman yang sangat dahsyat, yaitu masuk neraka. Kemudian Hashraj bin Nubatah berkata, Sa'id bin Jumhan menceritakan kepadaku, dia berkata, dakhaltu ala ibni Abi Aufa wa huwa makfuf faqal man anta. Man anta? Qultu Sa'id ibn Jumhan. Qala ma fa'ala waliduk? Qultu qatalahu al-azariqah. Faqala qatalallahu al-azariqah. Thumma qala haddathana Rasulullah SAW annahum kilabu ahlin nar. Qultu al-azariqatu wahdahum. Qala al-khawarij kulluha. Nah, ini perhatikan hadis ini baik-baik ya, atau riwayat ini. Aku pernah masuk menemui Ibnu Abi Aufa dan beliau tidak bisa melihat. Pada waktu itu beliau buta. Maka beliau bersabda, siapa Anda? Maka beliau bertanya, siapa Anda? Saya menjawab, Sa'id bin Jumhan. Beliau berkata lagi, sedangkan apa bapakmu? Itu siapa bapakmu? Saya menjawab, beliau dibunuh oleh kelompok Al-Azariqah. Beliau berkata lagi, sedang apa bapakmu? Saya menjawab, beliau dibunuh oleh kelompok Al-Azariqah. Jadi perhatikan baik-baik ini. Di kelompok Al-Azariqah tadi kita sebutkan ketuanya adalah Nafi' bin Al-Azraq.
Nafi' bin Al-Azraq. Nah, kemudian beliau berkata lagi, sedang apa bapakmu? Saya menjawab, beliau dibunuh oleh kelompok Al-Azariqah. Maka beliau berkata, semoga Allah membunuh Al-Azariqah. Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW telah menuturkan kepada kami, yaitu meriwayatkan, bahwasanya mereka itu adalah anjing-anjing penghuni neraka. Saya lalu bertanya, apakah kelompok Al-Azariqah saja? Beliau menjawab, Khawarij semuanya. Mau Khawarij Azariqah, ya atau yang lainnya, yang penting satu pemikiran dengannya, itu semua terancam masuk neraka, terancam menjadi kilab ahlun nar, anjing-anjing penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian selanjutnya Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Abu Hafs menceritakan kepada kami bahwasanya beliau telah mendengar Abdullah bin Abi Aufa di mana mereka memerangi Khawarij berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tuba liman qatalahum wa qataluh, berbahagialah orang yang membunuh mereka lalu mereka membunuhnya. Nah, ini tadi kita isyaratkan berkaitan dengan membunuh, memerangi dan seterusnya. Ini adalah kawasan kekuasaan daripada kerajaan pemerintah negara. Nah, tidak sembarangan, tidak boleh kita di negeri kita, pemerintah kita tidak menyatakan perang gitu ya kepada mereka. Nah, lalu kita pergi sendiri gitu, pergi ke Syria, pergi ke Palestina, kita pergi ke Irak, kita pergi ke Libya, begitu perang-perang sendiri. Nah, itu ini tentu menyelisih sunnah Nabi SAW. Dan juga kalau kita lihat fakta lapangan yang ada di situ, tidak jelas bendera siapa kita ke situ. Nah, sehingga jihad ini adalah sebagaimana halnya ibadah-ibadah lain yang sudah jelas, maka tentu harus ada jelas bendera siapa. Nah, di bawah bendera siapa kita berperang. Nah, itu yang sahih adalah bendera kerajaan atau negeri yang sah, pemimpin yang tertinggi yang sah. Nah, ayyuhal ikhwatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat riwayat-riwayat yang lain yang menceritakan tentang ciri-ciri daripada Khawarij yang kita ketahui, Nabi SAW menyebutkan bahwa Khawarij ini ya kebanyakannya mereka jahil. Di antara sifat-sifatnya ciri-cirinya jahil. Artinya kejahilan mereka secara umum ya. Nah, kejahilan mereka secara umum tidak satu persatu, mungkin ada ulama-ulamanya ya, tapi ini secara umum jahil. Nah, sehingga mereka tidak memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar, tidak memahami nas agama dengan pemahaman yang benar, nah, dan seterusnya akibat kejahilannya. Kemudian Khawarij ini juga kata Nabi SAW itu rajin ibadah, ya, rajin ibadah. Sehingga Nabi SAW menyebutkan kepada sahabat pada waktu itu, kalian menganggap ibadah kalian ini kecil, tidak ada apa-apanya dibanding dengan ibadah mereka. Ini menunjukkan mereka ahli ibadah. Namun tetap karena kejahilannya, walaupun ahli ibadah, maka ibadahnya tersebut tidak mampu menyelamatkan dia dari syubhat-syubhat berkaitan dengan Khawarij, sehingga mereka pun ikut dengannya. Nah, dari sini dari penyebab atau sifat daripada Khawarij yang berupa jahil, kemudian juga fokus ibadah tidak ke ilmu, ya, tentu di sini kita mengambil pelajaran yang sangat penting sekali, bahwasanya hendaknya kita mempelajari ilmu-ilmu agama ini. Jangan mudah puas, ya, jangan mudah merasa sudah berilmu. Jadi kita tetap rujuk kepada para ulama yang bermanhaj salaf dalam hal ini, bermanhaj Nabi SAW, manhaj sahabat Nabi SAW, sehingga dengan demikian insya Allah kita berilmu dengan ilmu yang boleh membantah syubhat-syubhat mereka, sehingga kita tidak terjatuh ke dalamnya. Dan juga selanjutnya ibadah. Jadi ibadah ini semua kita ya dituntut untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ibadah harus disertai dengan ilmu. Ya, sehingga ibadahnya tepat. Jadi banyak ahli-ahli ibadah yang banyak ibadahnya, kalau kita lihat itu justru ibadahnya itu masuk ke dalam kategori bid'ah. Kenapa demikian? Karena tidak ada ilmu. Nah, ibadah-ibadah yang mereka lakukan hanya berdasarkan ukuran perasaan saja. Jadi kalau perasaan yang menganggap itu baik, maka baik.
maka dia lanjutkan ya, seperti zikir 1000 lah, kemudian tahlilan lah, maulid lah, dan seterusnya. Itu semua adalah rujukannya adalah pikiran, kemudian perasaan, adat istiadat, dan seterusnya. Jadi harus dipadukan antara rajin ibadah dengan rajin menuntut ilmu. Rajin menuntut ilmu tanpa ibadah itu juga masalah. Jadi harus dua-duanya lakukan, diamalkan, supaya biiznillah ta'ala dengan itu Allah menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Ayyuhal ikhwatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya untuk bahasan dosa besar yang ke-49 ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dalam agama ini, kemudian juga menyelamatkan kita dari pemikiran sesat dan menyesatkan, menyelamatkan kita dari termasuk orang-orang yang melampaui batas, menyelamatkan kita dari orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga memberikan kita hidayah, taufik untuk tetap berada di atas manhaj salaf, sehingga dengan demikian kita berharap kepada Allah agar Allah meridhai kita di dunia dan juga di akhirat, kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin yang lainnya. Nah, jadi ayyuhatul akhwat, jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai di sini dulu. Jadi kalau ada pertanyaan, kita lihat dulu. Ada pertanyaan, Assalamualaikum, hadis anjing neraka, maka bukan maksud kekal di neraka? Nah, jadi bukan maksud kekal di dalam neraka. Nah, jadi wallahu ta'ala. Jadi kalau kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan tidak kafirnya, tidak kafir khawarij yang tadi kita sebutkan, salah satunya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, yang panjang lebar mengatakan bahwasanya Al-Khawarij tidak termasuk kafir, dia pelaku bid'ah. Sehingga dengan demikian hadis yang berkaitan dengan anjing neraka ini bukan menunjukkan kekekalannya, wallahu ta'ala. Tapi ulama yang mengkafirkan ya berarti ya kekal dalam neraka karena kafir. Wallahu ta'ala. Ada lagi, Ustaz, demokrasi itu adakah merupakan termasuk dalam bentuk-bentuk dan ciri-ciri khawarij? Berkaitan dengan demokrasi ini tentu bukan tidak ada kaitan dengan khawarij ya. Justru khawarij ini tidak suka dengan demokrasi ya. Karena ini demokrasi. Jadi demokrasi ini adalah kalau kita baca sejarahnya kan dari dari Yunani ya. Demokratos, dari rakyat untuk rakyat. Jadi ini sudah jelas sistem demokrasi ini adalah sistem kafir. Jadi segala bentuk macam sistem kafir ya tentu khawarij tidak suka. Terus kan demokrasi itu ada ada demo-demonya, bukankah demikian khawarij juga demikian? Mungkin dari situ ada sisi persamaannya. Tapi pertanyaannya, demokrasi adakah merupakan termasuk dalam bentuk dan ciri-ciri khawarij? Wallahu alam, tidak. Karena demokrasi itu sendiri tidak berhukum dengan hukum Allah, dan ini khawarij sangat-sangat sangat-sangat keras terhadap hal ini. Cuma khawarij ini suka demonstrasi awalnya secara halus, kemudian nanti memberontak. Nah, itu mungkin sama cirinya dengan demokrasi. Cuma kalau demokrasi demonstrasi yang ada di demokrasi ini legal ya. Jadi ada izinnya. Konon direstui dan seterusnya. Kalau di khawarij ya tentu tidak ada yang merestuinya, tapi dia memang keluar sendiri-sendiri. Nah, wallahu ta'ala. Adakah berubah bentuk juga menjadi anjing neraka? Wallahu ta'ala. Wallahu ta'ala. Apakah nanti benar-benar dia berubah menjadi anjing atau tidak?
Wallahu taala alam. Ya, karena ada berkaitan dengan demokrasi tentu karena perlu ada kerajaan dan pembangkang dalam pemerintahan bentuk dengan. Jadi demokrasi ini adalah bentuk sistem dari kafir. Nah, tentu kita tidak tidak boleh setuju dengan demokrasi ini. Tapi apakah ketidaksetujuan kita lalu terus kemudian kita memberontak, ya, baik dengan langsung maupun tidak langsung, menulislah mengkomporilah, demonstrasilah dan seterusnya seperti yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok haroki, pergerakan itu tidak. Karena itu di luar dari kemampuan kita. Kita sebagaimana halnya maksiat-maksiat yang lain, kalau kita mampu menghalau maksiat tersebut, merubah maksiat tersebut, mengingkari maksiat tersebut dengan langsung, ya kita ingkari. Nah, kalau kita tidak mampu, ya cukup dengan hati berdoa, kemudian juga usaha-usaha yang lain. Nah, demokrasi ini sistem yang tadi kita sebutkan dari kafir. Nah, maka tentu maksiat, sebagaimana halnya maksiat-maksiat yang lain, minum khamar lah, yang lainnya maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita mensikapinya secara sikap yang lain, sikap yang sama dengan maksiat-maksiat yang lain. Kalau kita mampu, ya silakan. Ya, kalau kita tidak, ya jangan kita berlebihan. Nah, sehingga justru malah menjadi bumerang istilahnya, mendatangkan mudarat dan seterusnya. Nah, pertanyaannya untuk Ibadiyah saat ini yang terlihat sangat mencintai pemimpinnya, dari sisi mana mereka disebut sebagai Khawarij? Ya, tadi kita sebutkan Ibadiyah ini tidak Ibadiyah ini tidak seperti yang Azariqah yang ekstrim, tidak juga seperti An-Najdiyah. Nah, tapi akidah-akidah yang lain, akidah-akidah. Jadi Khawarij itu tidak mesti harus memberontak, ya, tidak mesti harus memberontak. Nah, karena itu adalah salah satu di antara sebagian cirinya. Jadi Khawarij itu dilihat dari segi pemahamannya terhadap tauhid apa. Nah, maksudnya adalah ini khususnya tauhid asma wa sifat. Pemahamannya terhadap ancaman Allah tadi kita sebutkan, wa'id apa. Nah, terus pemahamannya terhadap pelaku dosa besar apa. Nah, ini sudah maklum, ini sudah ada jelas. Nah, ini Ibadiyah ini tetap pemahamannya berkaitan dengan kabair, mengkafirkan. Pelaku dosa besar mengkafirkan. Ancaman pun demikian juga tidak berubah. Nah, Allah Subhanahu wa taala terus melakukan ancamannya tidak bisa berubah. Nah, kemudian juga berkaitan dengan asma sifat, seperti Khawarij yang lainnya, yaitu mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibadiyah tidak semestinya harus Khawarij yang sekarang, ya, terutama yang ada di Oman, ya kita sebut dia maklum ya semuanya Ibadiyah yang ada di situ. Jadi mereka sangat mencintai pemimpinnya. Boleh jadi karena pemimpinnya juga dari golongan mereka. Jadi kalau tidak dari golongan mereka itu nanti pun bermasalah. Wallahu ta'ala. Jadi itu tidak dari sisi mana Khawarijnya, dari sisi yang lainnya. Dari sisi yang lain, i'tiqad, keyakinan yang tadi kita sebutkan, sisi tauhid yang tadi kita sebutkan, asma wa sifat, sisi pemahamannya terhadap iman. Iman. Nah, ini iman tadi kita belum sebutkan. Iman apa yang pelaku dosa besar, apakah dia termasuk orang kafir apa tidak di dunia, kemudian nanti di akhirat bagaimana dia. Ini semua sudah jelas akidahnya. Jadi mau Azariqah, mau Najdiyah, mau Ibadiyah, ya itu sama. Jadi mereka mengatakan pelaku dosa besar, ya itu kafir namanya di dunia, kemudian pelaku dosa besar itu kekal nanti di neraka. Nah, ini semua sepakat Khawarij ini. Nah, jadi kalau dari situ, dari sisi mana Ibadiyah Khawarijnya? Dari sisi yang itu. Nah, cuma mungkin kawan-kawan yang di Oman, ya tentu tidak merasakan hal itu, ya, karena alhamdulillah aman, nyaman di situ, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kenyamanan, keamanan, dan tentunya memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seluruh pemimpin kaum muslimin, dan juga yang masih terkhusus yang masih terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Khawarij. Nah,
Taib. Taib. Jadi ada yang lain, adakah Khawarij ini boleh dikenali di zaman ini? Maksudnya tanda-tanda. Jadi ini pertanyaannya, apa tanda-tanda Khawarij? Jadi tentu tanda-tandanya mengkafirkan tadi kita sebutkan dilihat dari segi akidahnya ya. Akidahnya. Ya mungkin akidah susah ditengok ya, susah dilihat. Jadi perlu kita lihat baca baca bukunya dulu, kita perlu tanya dulu kalau akidah ya. Tapi kalau dari segi zahir, ya dari segi zahir itu suka memberontak, suka mengkompori ya, memanas-manaskan gitu, supaya menurunkan pemerintah dan seterusnya. Itu ciri-cirinya. Jadi tadi kita sebutkan walaupun ciri-ciri ini tidak boleh kita jadikan sebagai ukuran itu fulan Khawarij. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita sebutkan fulan ada terpengaruh pemikiran Khawarij, mungkin itu lebih selamat. Maka tadi pertanyaannya, tanda-tandanya yang tadi kita sebutkan. Ya, sering demonstrasi, itu ciri-cirinya. Ya, minimal ya, demonstrasi, kemudian suka tadi mendukung pergerakan-pergerakan yang memberontak pemerintah, mendukung pemberontakan mendukung pergerakan pemberontak terhadap pemerintah yang sah, dengan alasan pemerintah tersebut zalim. Ini juga termasuk ciri-cirinya. Apalagi ada baiat ya, ada baiat khusus terhadap kelompok-kelompoknya, mengebom sana, mengebom sini, membunuh sana, membunuh sini. Itu semua adalah ciri-ciri daripada kelompok Khawarij. GI lah ya, Jamaah Islamiyah yang ada di kawasan Nusantara. Kemudian yang kita kenal Daesh lah, itu juga bagian termasuk Al-Qaeda, bagian juga termasuk ciri-cirinya gitu. Nah, semua yang mendukung, mudahnya ya, kita ketahui sekarang Daesh, kita ketahui sekarang Al-Qaeda, kita ketahui sekarang GI. Nah, siapa-siapa yang mendukungnya, baik langsung maupun tidak langsung, itu sudah termasuk ciri-cirinya. Maka orang-orang seperti itu hendaknya dijauhi. Ya, bukan apa-apa ya untuk keselamatan kita. Jadi mau ustadz lah, mau kiai lah, mau tuan guru lah. Nah, apabila masuk ke dalam ciri-cirinya ini, tentu kita hindari ya, karena akan merusak pemahaman kita, sehingga naudzubillah min dzalik kita termasuk mendukung pemikiran Khawarij ini. Nah, wallahu taala alam. Taib wa jazakumullah khairah kepada yang bertanya. Nah, sampai di sini kiranya ya ikhwatul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.